Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat hingga kita masih mampu melakukan perkuliahan dengan baik hingga hari ini. Tak lupa pula, salawat dan salam kita sanjung sajikan kehadiran Sang Pangeran Cahaya, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu dan keberkahan. Baiklah teman-teman, hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Organismik. Nah, sebelum memasuki ke presentasi kami, alangkah baiknya saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sebagai moderator, yaitu Dirta Wardatul Ula, kemudian ada Inka Cynthia, dan ada Julia Amanda, dan terakhir ada Siti Sahleni. Nah, teori organismik itu apa sih? Nah, teori organismik merupakan suatu ide holistik yang menganggap manusia sebagai satu kesatuan ataupun unitas, di mana apapun yang terjadi pada satu bagian akan mempengaruhi bagian yang lainnya. Teori organismik menekankan satu kesatuan, yang artinya jiwa dan raga bukanlah dua hal yang terpisah, tapi merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan memiliki struktur-struktur tertentu. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip dalam teori organismik? Yang pertama, teori organismik menekankan bahwa organisme sebagai satu kesatuan atau sebagai satu unitas. Nah, jadi satu unitas dari individu itu terdiri dari bagian-bagian yang terorganisasi secara rapi. Nah, di mana organisasi merupakan keadaan ataupun kepribadian yang normal, sedangkan anorganisasi adalah kondisi patologis dari seorang individu. Teori organismik bertolak dari organisme sebagai sistem yang terorganisasi menuju ke analisis mengenai bagian-bagian yang membentuk keseluruhan itu. Jadi, teori organismik ini bermula dari pendapat bahwa organisme itu sebagai satu kesatuan. Nah, kemudian si teori organismik ini menganalisis lagi secara spesifik fungsi-fungsi dari satu kesatuan itu. Semisal teori organismik ini kayak menganalisis, semisal tangan dipindahin ke kepala, apa fungsinya tetap sama, atau kaki dipindahin ke posisi tangan, apa fungsinya tetap sama. Nah, terus pendapat ketiga, dalam hal pendorong tingkah laku, teori organismik berpendirian monetis, di mana organisme itu hanya didorong oleh satu keinginan atau suatu motivasi saja. Bisa dilihat misal di teori Rolomai. Nah, di teori Rolomai itu ada yang namanya intensionalitas, yaitu struktur-struktur yang memberi makna pada pengalaman yang bisa membuat manusia itu untuk mengambil keputusan. Nah, dari teori Rolomai ini bisa disimpulkan kalau Rolomai berpendapat bahwa manusia itu kan didorong oleh struktur-struktur yang tentunya struktur-struktur itu kan nggak satu tapi banyak. Nah, sedangkan menurut teori organisme ini setiap individu itu cuma didorong oleh satu motivasi, yang mana motivasi itu dinamakan oleh Goldstein sebagai aktualisasi diri ataupun realisasi diri. Meskipun si teori organismik ini menganggap individu sebagai sistem yang tertutup, tapi teori organisme ini berpendapat kalau misal perkembangan organisme ataupun potensi-potensi dalam organisme, potensi-potensi internal dalam organisme itu lebih berpengaruh terhadap perkembangan organisme. Artinya lingkungan itu nggak bisa memaksa satu individu untuk melakukan hal yang menurut dia tidak wajar. Nah, menurut teori organisme ini juga nggak ada individu yang buruk, yang ada adalah lingkungan yang buruk. Terus teori organisme ini juga bisa dibilang sebagai perluasan dari teori Gestalt. Bedanya antara teori Gestalt dengan teori organismik, kalau teori Gestalt itu memfokuskan dirinya pada kesadaran-kesadaran saja ataupun mengisolasikan individu dari fungsi-fungsinya. Sedangkan teori organismik ini justru berpendapat kalau misal fungsi-fungsi dari individu ataupun fungsi-fungsi dari organisme itulah keseluruhannya. Kemudian teori organisme ini juga berpendapat bahwa individu itu nggak bisa dipandang dari satu sisi aja, tapi juga harus dipandang dari sisi-sisi yang lainnya. Artinya individu itu nggak bisa dipandang atau dianalisis cuma dari satu bagiannya aja, tapi harus secara menyeluruh. Misal ada orang yang dia berperilaku aneh atau berperilaku patologis. Nah, itu nggak bisa dipandang cuma dari segi perilakunya aja, tapi juga harus dipandang secara keseluruhan dari psikisnya, dari misal pola makannya atau dan sejenisnya. Siapakah Goldstein itu? Kurt Goldstein dilahirkan di Sisilia pada tahun 1878.
Goldstein diangkat sebagai dosen serta research di klinik psikiatris Königsberg. Dengan masa waktu yang berjalan dengan lama, hingga pada akhirnya Goldstein menerbitkan naskah dengan judul Human Nature in the Light of Psychology's Pathology. Struktur organisme dari Kurt Goldstein yaitu organisme terdiri atas anggota-anggota yang sama lain berhubungan dalam struktur arti tertentu. Anggota-anggota ini tidak akan lepas dan terpisah satu sama lain kecuali dalam keadaan yang tidak normal atau sangat dibuat-buat. Misal dalam ketakutan yang amat sangat takut. Contohnya, ketika orang melihat suatu objek dalam kamar, maka objek itu adalah bentuk dari gestaltnya. Sedangkan keadaan kamar yang lain adalah latar belakang dari bentuk tersebut. Jika orang berbuat, maka gestaltnya adalah perbuatan yang pokok, sedangkan latar belakangnya adalah perbuatan yang dilakukan. Goldstein membedakan antara gestalt wajar dan tidak wajar. Gestalt wajar ini adalah secara fungsional terdapat totalitas organisme sebagai latar belakang. Sedangkan gestalt tak wajar ialah gestalt yang terpisah dari keseluruhan organisme dan yang latar belakangnya juga bagian daripada organisme yang terpisah atau terisolasi. Gestalt tak wajar ini tumbuh sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang traumatis atau latihan yang berulang-ulang yang tak ada artinya bagi pribadi yang bersangkutan. Goldstein memukakan bahwa gestalt akan bersifat wajar jika menunjukkan pilihan si pribadi, tingkah laku yang dijalankan bersifat teratur, fleksibel, dan sesuai dengan situasi. Jika gestalt bersifat tak wajar, berarti sifat tersebut dipaksakan oleh pribadi dan tingkah laku dijalankan tegar dan mekanis. Contohnya, yaitu orang yang dihipnotis. Dia mungkin melakukan perbuatan atas perintah penghipnotis tersebut, tetapi tingkah lakunya itu tidak wajar karena diisolasikan dari kepribadian yang normal. Contoh yang kedua, seorang anak harus menghafal kata-kata dengan nyanyian yang dia sama sekali tidak tahu artinya. Goldstein menunjukkan macam-macam konstansi pada organisme, seperti ambang kesadaran, motorik, sifat intelektual, dan faktor-faktor emosional. Hal tersebut sudah dibawa sejak lahir dan berfungsi sebagai alat seleksi alam tingkah laku individu yang bersangkutan. Ada 3 macam tingkah laku dari Goldstein. Yang pertama itu ialah perbuatan sekehendak. Perbuatan sekehendak yaitu aktivitas yang dilakukan secara sadar. Lalu yang kedua ada sikap yang mencakup perasaan, seperti suasana hati dan pengalaman batin. Yang ketiga adalah proses. Proses itu yaitu fungsi-fungsi jasmani yang hanya dapat dihayati secara tak langsung. Dinamika kepribadian dari Goldstein. Dinamikanya yang pertama adalah proses ekualisasi. Goldstein merumuskan banyaknya bahwa energi dalam organisme adalah tetap konstan dan cenderung untuk terbagi rata bagi seluruh organisme. Apabila ada perangsang, maka keadaan merata ini akan terganggu, dan juga sebaliknya, sebab energi akan memusat pada bagian fungsi khusus dalam organisme. Ada aktualisasi diri. Menurut Goldstein, aktualisasi diri ini merupakan motif pokok yang satu-satunya mendorong tingkah laku individu, misalnya dorongan untuk makan, seksual, ingin tahu, ingin memiliki, dan itu tujuan pokok dari kehidupan, yaitu aktualisasi diri. Dan apabila dia ingin tahu, dia akan mengaktualisasikan dirinya dengan belajar. Pemuasan kebutuhan itu memang merupakan syarat bagi realisasi diri seluruh organisme. Yang ketiga ialah perjumpaan dengan lingkungan. Goldstein sendiri menekankan pentingnya faktor dalam sebagai determinan tingkah laku serta prinsip, bahwa organisme mendapatkan lingkungan yang paling serasi aktualisasi diri, namun tidak berpendirian ekstrim, dan menganggap individu yang umum terhadap pengaruh luar. Goldstein juga mengakui pentingnya dunia objektif.
baik sebagai sumber gangguan yang harus diatasi individu maupun sebagai sumber perlengkapan atau supply yang dipergunakan individu untuk memenuhi cita-citanya. Perkembangan organisme. Secara sederhana, Goldstein ini memukakan perkembangan ialah terbentuknya pola-pola tingkah laku atau percakapan baru yang dapat dipergunakan oleh individu untuk memenuhi kebutuhannya, yang timbul karena lingkungan tertentu dan dipenuhi dalam lingkungan tertentu juga. Teori Angel. Asumsi dasar dari teori Angel. Menurut Angel, tidak mungkin untuk membuat diferensiasi antara organisme dengan lingkungannya, karena keduanya saling memengaruhi dalam cara sedemikian kompleks, sehingga tiap usaha untuk mengurangi keduanya akan merusakkan kesatuan yang wajar atau dibuat-buat antara organisme dan lingkungannya. 2. Biosfer. Pengertian yang digunakan untuk memberi nama sesuatu yang holistis yang mencakup individu di lingkungannya. Struktur biosfer terbagi menjadi dua, yaitu sistem biosfer atau gambaran terbagi lagi menjadi dua, yaitu plastisitas suatu sistem, taraf diferensiasi, 2. Kelengkapan dan posisi deskripsi atau deskripsi. Suatu bagian yang harus merupakan suatu gestal yang berdiri sendiri merupakan unit kecil pada keseluruhan yang lebih dasar, dan bagian itu harus menduduki tertentu di antara bagian-bagian lainnya. Dimensi struktur kepribadian menjadi 3, yaitu dimensi vertikal, yaitu kejadian-kejadian yang tampak adalah ekspresi daripada kejadian-kejadian yang lebih dalam. 2. Ekspresi dimensi progresif atau tindakan-tindakan yang membawa pribadi semakin dekat dengan tujuan. 3. Dimensi transfer, yaitu tindakan-tindakan yang diskret menjadi tingkah laku yang lebih luas, integrasi, dan lebih efektif. Nah, selanjutnya yaitu diri simbolik. Seperti yang kita ketahui, manusia mampu membentuk pengertian mengenai dirinya sendiri sebagai organisme. Menurut Angel, kemungkinan dikarenakan kebanyakan proses-proses organis dapat kita sadari. Angel memperingatkan bahwa diri simbolis tidak selalu merupakan gambaran yang benar mengenai organisme. Apabila tingkah laku individu dikuasai oleh diri simbolisnya, maka dia akan bertingkah laku sesuai dengan gambaran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu dinamika biosfer. Dinamika biosfer terjadi karena adanya energi di dalamnya. Energi itu ditimbulkan oleh tegangan yang timbul antara kutub pada lingkungan dan kutub pada organisme. Sedangkan tegangan tersebut timbul karena kedua kutub tersebut bekerja dalam arah yang berbeda. Hal ini disebut dengan otonomi dan homonomi. Jalan ke arah otonomi terdiri atas ekspansi individu dengan jalan mengasimilasi dan menguasai lingkungan. Sedangkan jalan ke arah homonomi mendorong pribadi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan berpartisipasi pada hal-hal yang luas. Selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Angel memandang kepribadian sebagai gestal temporal yang selalu berkembang di masa lampau, masa kini, dan masa depan yang dapat terjalin menjadi satu. Masa lampau bukanlah sesuatu yang tidak berubah. Masa lampau akan berubah apabila kejadian di masa lampau mendapat nilai dan posisi baru di biosfer. Menurut Angel, inti dari rancangan hidup seseorang ialah keinginan untuk membentuk eksistensinya menjadi suatu keseluruhan yang penuh arti dan benar-benar luas, yang akan memberikan kesatuan dan keutuhan yang sempurna bagi hidupnya. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara teori Kurt Goldstein dengan teori Angel Andreas adalah Kurt Goldstein itu lebih berpendapat kalau semisal individu dan lingkungan itu bukan satu kesatuan, tapi cukup individunya aja yang menjadi kesatuan. Yang artinya lingkungan itu tidak bisa mempengaruhi perilaku si individu. Nah, sedangkan menurut teori Angel Andreas, individu dan lingkungan itulah satu kesatuan. Yang artinya individu dan lingkungan itu merupakan kutub-kutub yang punya ketertarikan yang ketat. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.